Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pekerja, selamat datang di podcast Jam Sospedia, ruang ngobrol santai yang akan membahas tuntas seputar program dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Nah, Sobat Pekerja, seperti kita ketahui bahwa BPJS Ketenagakerjaan memiliki 5 program, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, di episode kedua kali ini kita akan membahas khusus salah satu dari manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan, yaitu jaminan hari tua. Dan bersama saya Rama di studio Kanwil DKI Jakarta juga sudah hadir narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Multanti, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Grogol. Halo Ibu, apa kabar? Baik, Mas Rama. Alhamdulillah. Alhamdulillah Kebetulan kita sehat. syuting masih di bulan puasa. Ibu, Iya, apa gimana untuk puasanya lancar-lancar? insya Allah lancar. Insya Allah Iya. mudah-mudahan. Dan Ibu udah siap untuk hari ini kita akan membicarakan atau ngobrol-ngobrol terkait program JHT dari BPJS Ketenagakerjaan Ibu. Iya, siap selalu Mas Rama. Siap, oke. Iya. Mantap. Oke, sobat pekerja, so langsung aja yuk kita bahas terkait manfaat BPJS Ketenagakerjaan, yaitu jaminan hari tua. Nah, Ibu, yang pertama nih saya mau tanya, secara singkat tuh program jaminan hari tua itu apa sih Bu sebetulnya? Ya. Jadi program jaminan hari tua ini merupakan salah satu program BPJS Ketenagakerjaan Mas Rama. Dimana kalau kita bicara jaminan hari tua itu identik dengan tabungan ya Mas Rama ya. Iya, kalau bicara tabungan senang ya kita ya. Iya, bisa menyimpan uang gitu. Jadi jaminan hari tua ini lebih tepatnya adalah salah satu program BPJS Ketenagakerjaan di mana secara kemanfaatannya adalah merupakan eh, uang yang akan kita kembalikan berupa uang yang akan kita sepenuhnya kembalikan lagi kepada peserta ya. Jadi intinya adalah tabungan di mana jangka panjang ya, sesuai dengan filosofi konsepnya. Harapannya tabungan ini bisa dalam bentuk dipupuk dalam waktu jangka panjang dan nanti diterimakan pada saat pekerja itu sudah pensiun. Oke, Iya. berarti artinya jaminan hari tua itu sama dengan tabungan. Iya, betul sekali Nanti Mas bisa Rama. diambil lagi oleh si peserta kita. Iya. Gitu. Nah, kenapa sih pekerja di Indonesia itu perlu memiliki jaminan hari tua, Bu? Iya, sangat perlu ya. Artinya bahwa jaminan hari tua ini pada saatnya nanti pekerja itu mengalami pensiun ya, tentu tidak mendapatkan penghasilan secara rutin ya. Jadi harapannya selama dia bekerja itu ada upah yang disisihkan gitu, kemudian dibantu oleh pemberi kerja, dikumpulkan gitu, dan saatnya nanti akan dikembalikan. Nah, di saat pengembalian itulah sangat diperlukan karena usia 56 ya, usia pensiun sekarang 59, itu mungkin tidak produktif lagi untuk bekerja kembali, itu juga mungkin jadi pertimbangan ya. Jadi harapannya betul-betul di usia pensiun itu menerima haknya kembali berupa tabungan, dan itu kemanfaatannya nanti diserahkan sepenuhnya kepada pekerja tadi. Jadi sangat penting ya supaya kita punya tabungan. Kalau kita nggak dipaksa nabung, kadang-kadang nggak punya ya Mas Rama ya. Betul. Gitu, sebanyak apapun kadang kalau yang kita terima, aduh, tahu-tahu licin aja ya Mas ya, kemana-mana Betul, ya. benar banget. Itulah pentingnya jaminan hari tua Mas Oke. Rama ya. Berarti sesuai dengan namanya jaminan hari tua, berarti itu manfaat yang kita mudah-mudahan nanti di hari tuanya bisa bermanfaat untuk mereka. Betul Setelah sekali. mereka mungkin resign atau setelah mereka mungkin pensiun gitu. Iya. Jadi di hari tuanya mereka nanti masih ada dana yang bisa dipergunakan untuk menyambung kehidupan selanjutnya. Nah, terkait JHT sendiri, Bu, siapa aja sih yang bisa menjadi peserta JHT? Apakah semua orang bisa menjadi peserta? Iya. Pada prinsipnya semua pekerja itu mempunyai hak ya untuk mengikuti program jaminan hari tua ya. Jadi himbauannya dengan program lengkap, bukan hanya yang
diwajibkan kecelakaan dan kematian hari tua ini juga menjadi program wajib ya. Jadi semua pekerja yang didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan itu berhak, bahkan bukan hanya yang didaftarkan, yang belum didaftarkan pun kalau dia kategori sebagai pekerja juga bisa mendapatkan hak untuk mengikuti program jaminan hari tua. Oke. Nah, selanjutnya Bu, terkait iuran mungkin nih, sobat pekerja yang nonton mungkin penasaran nih, iuran JHT itu berapa sih nominalnya dan untuk pembayarannya seperti apa? Apakah mereka dibayarkan sendiri, apa mungkin dari perusahaan atau gimana nih Bu? Iya, kalau JHT itu memang sudah diatur ya Mas Rama melalui PP 46 bahwa secara komposisi berapa persen sih pekerja ini harus dipotong dari gajinya, kemudian berapa persen sih si pemberi kerja ini mempunyai kontribusi untuk pekerjanya. Jadi prinsipnya kalau secara total bagi pekerja penerima upah itu 5,7%. Nah 5,7% itu 2% adalah kewajiban dari pekerja, kemudian 3,7 kewajiban dari pemberi kerja. Ini untuk yang segmen penerima upah. Nah, bagaimana dengan segmen yang bukan penerima upah? Karena para pekerja bukan penerima upah ini pun juga berkewajiban mempunyai peluang gitu ya untuk mengikuti program jaminan hari tua juga. Nah, memang ada sedikit perbedaan ya. Kalau secara prosentasenya sama, Mas Rama, tapi untuk nilainya karena dikalikan dengan upah yang terlapor. Nah, untuk pekerja bukan penerima upah ini paling rendah adalah 2% dari upah 1 juta. Nah, jadi mekanisme pembayarannya pun agak sedikit pengaturannya berbeda. Kalau untuk yang penerima upah itu tentu dibayarkan melalui pemberi kerjanya, ya, disetorkan berikut dengan iuran program yang lainnya sehingga pemberi kerja berkewajiban untuk memberikan kepada badan penyelenggara. Nah, sementara untuk yang bukan penerima upah sendiri itu bisa dibayarkan secara mandiri karena kepesertaannya juga diikuti secara mandiri, ya. Jadi bisa 2% dikalikan upah yang terlapor, itulah yang dibayarkan kepada badan penyelenggara. Kira-kira itu Mas Tama. Oke, baik. Jadi ada perbedaan antara PU dan BPU. Kalau untuk PU atau penerima upah, iuran dibayarkan dibagi dua ya Bu ya, antara pekerja dan pemberi kerja atau perusahaan. Sedangkan untuk BPU mereka mengiur secara mandiri. Betul. Oke, baik. Nah, selanjutnya Bu, untuk manfaat yang akan diterima oleh peserta dari program ini apa aja sih Bu? Tadi kan Ibu udah sampaikan bahwa nanti uangnya itu akan bisa diambil lagi. Nah, selain itu apakah ada manfaat lain yang bisa diterima oleh peserta Bu? Iya, pastinya Mas Rama. Jadi sebagaimana dalam ketentuannya bahwa jaminan hari tua ini adalah berupa tabungan ya, tabungan yang pengembaliannya secara kemanfaatannya nanti adalah berupa uang tunai, diberikan secara sekaligus gitu ya, tidak dicicil ya Mas Rama ya. Nah, diberikan secara sekaligus. Berikut BPJS Ketenagakerjaan mempunyai kewajiban untuk memberikan pengembangannya. Nah, artinya pengembangan ini nanti akumulasi dari iuran dan pengembangan itulah yang menjadi hak pekerja, dikembalikan secara sekaligus. Baik, berarti artinya selain iuran yang mereka iurkan, nanti bisa diambil lagi itu ada pengembangan dari betul sekali. Iuran yang sudah mereka setorkan. Oke, luar biasa sekali sobat pekerja, ternyata manfaat dari jaminan hari tua ini ya. Nah, kira-kira nih Bu, kalau misalkan ada yang nanya kapan sih bisa dicairkannya itu dari si JHT itu tadi? Sebetulnya kalau kapan dicairkan memang ada beberapa kewajiban kami mengembalikan ya Mas Rama. Yang pertama tentu pada saat pekerja ini sudah memasuki usia 56 ya, itu kami akan informasikan ya. Kemudian kalau pekerja itu mau mengambil itu sudah berhak ya. Namun kalau pekerja itu masih bekerja, nah kita serahkan sepenuhnya ya apakah mau diambil atau tidak. Nah, kemudian kapan? Ada lagi Mas Rama, selain usia 56 memasuki usia 56 itu pada saat pekerja tadi mengalami risiko meninggal dunia. Ya, tentu dikembalikan kepada ahli waris yang berhak
dan itu secara sekaligus juga akan dikembalikan. Nah, kemudian kapan lagi? Ada lagi Mas Rama. Jadi pada saat mungkin pekerja tadi sudah tidak bekerja lagi Mas Rama. Jadi memang sudah resign, entah mengundurkan diri ya. Jadi dari dia mengundurkan diri ini 1 bulan setelah itu boleh berhak mengambil hak JHT juga. Ya, atau ada lagi Mas Rama yang teman-teman kita mungkin ada di perusahaan itu didaftarkan tenaga kerja asing ya Mas Rama. Nah, tidak selamanya ada di Indonesia, mungkin nanti akan segera kembali ya sesuai dengan penugasannya di sini. Nah, ini yang tenaga kerja asing ini juga bisa diambil pada saat akan meninggalkan Indonesia. Ya, atau mungkin orang Indonesia sendiri Mas Rama yang akan betul-betul tidak kembali lagi ke negara Indonesia. Nah, itu hal-hal yang bisa menjadikan kami sebagai penyelenggara ini mengembalikan hak sepenuhnya kepada pekerja atau kepada peserta, khususnya dalam program jaminan hari tua. Oke, baik Bu. Selanjutnya nih, kalau misalkan peserta kita peserta BPJS Tenagakerjaan sudah terdaftar di program JHT, mereka ingin tahu nih saldo yang mereka punya nih berapa, caranya seperti apa Ibu? Iya. Nah, untuk mengetahui saldo ini juga kewajiban kita ya Mas Rama, memberikan informasinya. Kalau sekarang sangat mudah Mas Rama untuk melihat saldo kita itu loh, karena sudah ada di genggaman Mas Rama. Iya, Mas Rama tiap hari pegang HP? Pegang. Pegang aja ya. Scroll. Pegang dan memanfaatkan ya Mas Rama. Nah, jadi untuk saldo jaminan hari tua itu Mas Rama sekarang sudah ada aplikasi yang sangat mudah ya. Peserta kita atau para pekerja yang sudah terdaftar itu tinggal mendownload ya, namanya Jam Sostek Mobile. Nah, di situ mau setiap detik, setiap menit Mas Rama mau cek saldo Mas Rama, boleh dan bisa ya. Aktifasikan aplikasi itu, kemudian Mas Rama bisa melihat setiap saat. Nah, karena itu apa? Haknya Mas Rama ya, haknya pekerja semua. Jadi pekerja bisa melihat secara mudah berapa perkembangan saldo jaminan hari tua, selain berapa, kapan setiap saat berkembangnya, itu bisa ya. Sangat mudah Mas Rama sekarang. Iya, jadi lewat Jam Sostek Mobile. Siap Ibu. Iya. Jadi untuk teman-teman semua yang penasaran saldo JHT kalian itu berapa, bisa install langsung aplikasi namanya JMO. Oke, selanjutnya nih Bu. Kalau misalkan peserta sudah memenuhi persyaratan untuk pencairan JHT, itu dokumen apa sih ya Bu yang dibutuhkan untuk pencairan itu? Iya, dokumennya sangat simpel ya, dan pasti Mas Rama punya ya. Para pekerja yang ada di Indonesia pasti punya. Karena pertama hanya membuktikan kartu peserta ya. Kartu peserta itu pada saat sudah didaftarkan pasti kita punya ya. Baik mungkin kalau kepesertaannya yang masih awal-awal kita berdiri pakai benar-benar kartu fisik ya, atau mungkin setelah para pekerja, para peserta ini sudah mendownload tadi aplikasi Jam Sostek Mobile, kartunya ada di dalamnya, kartu digital. Nah, syaratnya cuma kartu dan KTP Mas Rama ya. Gampang ya Mas Rama? Gampang banget sih. Iya. Dan untuk ngambilnya juga gampang Mas Rama. Nah, untuk ngambilnya sendiri gimana Bu caranya? Wah, ngambilnya gampang, banyak kanalnya Mas Rama. Banyak kanalnya. Kalau misalkan sudah memenuhi syarat nih Mas Rama, usia 56, bisa melalui aplikasi atau website kami di Lapasi. Bisa diambil secara online ya. Atau mungkin kalau pengen silaturahmi datang ke kantor, boleh juga Mas Rama datang ke kantor kami ya, langsung bisa menghubungi. Tapi disarankan supaya tidak habis energi, habis tenaga ya, habis waktu, habis biaya, silahkan bisa melalui kanal tadi ya, Lapak Asik ya, melalui website kita atau melalui Jam Sostek Mobile juga bisa, tapi dengan jumlah tertentu. Nah, kira-kira kalau pengajuannya itu berapa lama sih Bu sampai diterima di rekening para pekerja ini? Oh, jadi proses dari awal sampai diterima rekening ya. Jadi kami pun ditetapkan Mas Rama, para sobat pekerja bahwasannya maksimal 5 hari
ya, maksimal 5 hari kerja. Itu dengan catatan memang data sudah eligible, syaratnya sudah terpenuhi, dan sejak data kami terima secara lengkap ya. Jadi ada proses pastinya, tetapi tidak boleh lebih dari 5 hari. Nah, insya Allah sudah 5 hari itu betul-betul sudah diterima di rekening para pekerja, dan tidak ada tambahan waktu ya, kecuali di awal memang data dikategorikan belum eligible atau ada kekurangan, pasti kami akan konfirmasi, dikembalikan atau ditambahkan dokumen yang diperlukan. Oke. Nah, baik Sobat Pekerja, tadi kita udah mendengarkan nih penjelasan dari Bu Multanti terkait seberapa bermanfaatnya JHT ini dan juga seberapa mudahnya untuk pengklaiman dari JHT ini. Nah, mungkin nih terakhir Bu Multanti, apa harapan Ibu terhadap kesadaran para pekerja di Indonesia mengenai pentingnya jaminan sosial? Iya. Terima kasih Mas Rama, para sobat pekerja. Jadi kita sama-sama ketahui bahwasannya program jaminan sosial ini, khususnya BPJS Ketenagakerjaan, ada 5 program sangat penting ya. Kita tadi sudah mengupas bagaimana bermanfaatnya jaminan hari tua ya. Jadi harapan kami dari BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja di Indonesia, baik itu penerima upah, bukan penerima upah, silakan setelah mendaftar lengkapi programnya ya, khususnya yang bukan penerima upah dengan melengkapi jaminan hari tuanya, karena itu betul-betul manfaat yang akan kami kembalikan sepenuhnya kepada pekerja berikut dengan pengembangannya, dan juga sangat bermanfaat pada saat kita sudah tidak bekerja lagi, atau pada saat kita sudah tidak mampu bekerja lagi, atau pada saat memang kita akan mengakhiri ya aktivitas kita. Jadi harapannya yuk segera yang belum mendaftar, khususnya para pekerja bukan penerima upah, dengan program jaminan hari tuanya disegerakan. Kemudian pastikan kalau untuk yang penerima upah, karena manfaatnya cukup besar ya, akan kembali kepada diri kita sebagai peserta. Jangan lupa melaporkan upah yang sesungguhnya, karena di dalam upah yang sesungguhnya itulah betul-betul real yang akan kita terima pada saat kita sudah memasuki usia pensiun atau usia tertentu yang memang tidak bekerja lagi. Nah, itu kira-kira Mas Rama harapan kita, dengan segala kemudahan layanan, segala kemudahan pendaftaran. Semoga program BPJS Ketenagakerjaan ini bukan menjadi program yang asing bagi para pekerja, tetapi ini sudah menjadi hak normatif yang sesungguhnya harus dimiliki oleh seluruh pekerja Indonesia. Mungkin itu Mas Rama dari saya. Oke, baik Ibu Multanti, terima kasih banyak atas penjelasannya di hari ini. Semoga sobat pekerja semua yang menonton ke program ini bisa tercerahkan dan juga bisa mendapatkan ilmu baru terkait manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Oke Ibu, sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama, dan Mas untuk Rama. sobat pekerja semuanya, tetap ikuti terus program-program di Jam Sospedia, karena nantinya kita akan ada episode selanjutnya dengan tema-tema yang berbeda yang tentunya lebih menarik. Terima kasih.